kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik buat dia. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai mengangkat pujian. Mari kita berdoa dulu bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk siang, sore, malam, dimanapun kami nonton, kapanpun kami beribadah Tuhan di rumah. Terima kasih Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih Engkau tetap beserta dengan Alberta. Engkau tetap beserta dengan seluruh jemaat Alberta. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan kami tahu kalau kami masih bisa beribadah pada saat ini pun hanya karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, tidak akan kami sia-siakan kesempatan ini. Kami mau memuji, menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau sungguh-sungguh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Amin. Mari kita mengangkat pujian buat Tuhan kita. Kita menyatakan, oh praise the name. Bapak Ibu bisa berdiri di rumah masing-masing dan kita angkat pujian buat Tuhan kita.
kami di tempat kami masing-masing bersama saat ini, kami mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau terus menyanyikan setiap lagu ini untuk Engkau dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau lanjutkan nyanyian kami untuk Engkau. Haleluya. Amin. Oke. Mari kita mau terus puji Dia. Kita mau nyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Bangkit, serukan nama
cinta membangkitkan. Sekali lagi dengan iman katakan, kuasanya atas cinta membangkitkan. Amin. Mari setelah kita sudah memuji Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha kuasa, kita juga mau siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Dan sebelum itu kita mau kembali nyatakan pujian kita. Kita mau katakan bahwa hanya Dia permata hati kita. Hanya Dia satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kita. Karena itu kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi dimanapun saudara berada. Sebelum kita masuk di dalam firman, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kau tolong ya Tuhan, setiap firman yang ditabur pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami tetap terus menerus setia di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau juga pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau tolong berikanlah kami telinga seorang murid, biar Roh Kudus membimbing kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu.
Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami siap menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara, dimanapun saudara berada. Ya, saudara, hari ini saya kasih judul Iman Sebesar Biji Sesawi. Sebenarnya ini khotbah di EYT yang belum lama saya juga udah sampaikan ya. Gitu. Nah, iman sebesar biji sesawi. Di dalam Matius 17 ayat 20 dikatakan seperti ini saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi di dalam Matius itu cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus tidak bisa mengusir setan. Kira-kira kayak gitu saudara. Ada anak kerasukan, kemudian mereka tidak bisa mengusir. Nah, mereka bertanya kepada Yesus, tentu gurunya. Maka Yesus berkata, ya penyebabnya apa ya? Karena kamu kurang percaya. Gitu. Lalu Yesus kemudian menjelaskan bahwa iman sebesar biji sesawi yang kecil begitu aja bisa memindahkan gunung. Jadi nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah saudara, yang jadi masalah adalah seperti ini. Mengapa iman diumpamakan sebesar biji sesawi? Mengapa harus biji sesawi, saudara? Nah, iman pada dasarnya menurut Ibrani 11 ayat 1 yang kita yakini iman adalah kepercayaan kita akan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Untuk itu kemudian Yesus menjelaskan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, saudara. Makanya Yesus menggunakan kehidupan sehari-hari saat itu yang notabene berarti biji juga hal yang lumrah, hal yang lazim mereka lihat di dalam keseharian mereka, saudara. Jadi melalui ayat ini biasanya orang akan berkata gini, saudara. Iman yang kecil bisa melakukan perkara yang besar. Itu bukan hal yang salah, saudara. Itu betul. Tetapi saya percaya bahwa makna dari ayat itu lebih dalam. Mengapa iman diumpamakan sebesar biji sesawi, saudara? Untuk itu mari kita perhatikan kata biji lebih dulu, saudara. Biji diterjemahkan seed ya, kalau di dalam King James Version ya. Seed itu memang artinya ya benih, biji, bibit bisa. Mungkin bisa juga disebut keturunan atau asal atau sumber, itu menurut terjemahannya ya saudara. Kalau kita ngomong seed gitu di dalam King James Version. Nah, jadi biji atau benih itu bisa bertumbuh menjadi satu individu yang baru karena ada keping lembaga, saudara. Ada keping lembaga sebagai calon individu baru di setiap biji itu sendiri jika dirawat dengan benar ya. Nah, biji itu terbentuk dari pembuahan antara gamet jantan juga gamet betina kan ya. Jadi maksud saya adalah intinya seperti ini. Bahwa biji atau benih itu bisa bertumbuh. Itu yang perlu kita pegang dulu ya. Biji atau benih itu bisa bertumbuh. Nah, saudara, kalau bertumbuh maka biji sesawi itu tidak dapat tumbuh setinggi pohon-pohon lainnya ternyata. Tetapi setidaknya lebih tinggi lah daripada manusia gitu ya. Menurut catatan Alkitab edisi studi juga dijelaskan bahwa batangnya kadang dapat tumbuh sampai sebesar lengan manusia. Kira-kira kayak gitu gambarannya ya saudara ya. Tanaman sesawi yang dimaksud di dalam Alkitab ini. Jadi bisa dikatakan bahwa biji atau benih sesawi ini memiliki potensi yang sangat besar jika dia bertumbuh dengan baik dan jika dirawat dengan baik. Jadi memiliki potensi, saudara. Biji yang kecil itu memiliki potensi. Walaupun mungkin sulit juga untuk dilihat oleh kasat mata. Ya walaupun bisa lah ya, kayak titik gitu. Nah, jadi masalahnya bukan ukurannya sebenarnya, tetapi ada atau tidak biji itu. Ada atau tidak iman itu di dalam hidup saudara. Bukan sekedar ukuran. Kita sekali lagi ya, tidak salah jika ayat ini kita kemudian khotbahkan menjadi bahwa iman yang kecil bisa melakukan perkara yang besar. Tidak salah dengan hal tersebut. Tetapi yang saya mau highlight pada hari ini adalah ada nggak tuh imannya? Ada nggak tuh bijinya? Karena kalau ada, dia tetap berpotensi untuk bertumbuh jika dirawat dengan baik tentunya ya. Dan kalau sudah bertumbuh, bisa melakukan perkara-perkara yang di luar akal
manusia. Tetapi itu masuk akal bagi Tuhan ya. Nah, untuk itu saya mau mengajak saudara semua untuk membaca kisah ini secara keseluruhan. Tetapi dari pasal kitab yang berbeda, yaitu Markus, saudara. Kalau tadi kan Matius, paralelnya ada di Markus 9. Mari kita buka Markus 9 ayat 14 sampai yang ke-18. Markus 9 ayat 14 sampai 18 dikatakan, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya jadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Nah, itu poin masalahnya, saudara ya. Mereka nggak bisa mengusir setan tersebut. Jadi ceritanya, Yesus itu kan bersama dengan para muridnya. Yesus, Yohanes, Yakobus, Petrus, murid terdekat dari Yesus, bisa dibilang mereka adalah sahabat Yesus itu sendiri. Mereka baru turun dari gunung, gitu ya. Gunung kemuliaan, di situ Yesus bertemu dengan Bapa, ada ada penampakan di situ, penampakan dari Elia, ada Musa gitu kan ya. Yohanes, Yakobus, Petrus punya kesempatan untuk menyaksikan itu semua. Itu pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Waktu mereka turun gunung, mereka ketemu sama murid-murid lainnya. Ternyata ada masalah nih. Ahli Taurat mempersoalkan sesuatu. Mereka disuruh mendoakan seseorang supaya setannya keluar ya. Seorang anak kecil gitu kan ya. Ternyata setannya nggak bisa keluar gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, kemudian gurunya dituntut. Di dalam budaya timur ada yang namanya konsep aib. Jika satu orang melakukan suatu kesalahan, maka keluarga besarnya itu ikut bertanggung jawab atas kesalahan orang tersebut ya. Hal itu jadi aib bagi keluarga besar. Dan itu menjadi cerminan buruk bagi nama keluarga, saudara. Israel abad pertama itu adalah suatu kebudayaan timur yang masih mempraktekkan konsep aib seperti ini, saudara ya. Jadi dalam kisah yang sudah kita baca, kita tuh ngelihat para muridnya tuh gagal mengusir roh-roh jahat gitu kan ya. Lalu siapa yang disalahkan? Ya gurunya, Yesus, yang tadi saya bilang ini konsep aib. Kalau guru muridnya gagal, berarti yang perlu disalahkan adalah si guru. Lo ngajar gimana sih? Kira-kira kan kayak gitu ya. Zaman sekarang di Indonesia pun di budaya timur masih berlanjut ya konsep aib seperti ini. Bahkan saya kalau di sekolah gitu ya, kalau ada anak murid yang anak wali saya yang bandel gitu, langsung ada juga celutukan dari para rekan guru seperti ini. Anak lu gimana sih Lus gitu, susah banget sih dibilangin dan lain sebagainya gitu. Padahal kan bukan anak saya ya, saya wali kelasnya sih gitu ya. Nah saudara, tapi yang saya mau tegaskan di situ ada namanya konsep aib gitu ya. Nama Yesus kemudian menjadi tercemar oleh kegagalan beberapa muridnya. Jadi kesalahan murid-muridnya itu dilempar ke gurunya. Gitu. Aku tuh udah minta ya sama murid-murid kamu, kata orang yang sedang kesusahan itu, supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka nggak bisa. Jadi ini seorang bapak yang khawatir banget anaknya ini mengalami hal ini terus-menerus gitu. Dia saking khawatirnya, dia udah kemana, dia ngeliat harapan, murid-muridnya malah kagak bisa. Ya udah akhirnya dia minta gurunya langsung gitu di sini. Padahal di Markus 6, ini kan Markus 9 ya. Di Markus 6, murid-murid Yesus itu di ayat belasan ya saudara, itu berhasil loh mengusir setan. Bahkan banyak. Bahkan mereka juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit pada saat itu. Lalu yang jadi permasalahannya, kenapa di saat seperti ini mereka tidak bisa mengusir setan? Itu kan yang jadi masalah. Apa karena gurunya lagi ada di gunung bersama Yohanes, Yakobus, Petrus, sementara murid-murid lainnya merasa kurang ada yang support nih gitu, atau kurang tenaga bantuan nih, kira-kira kayak gitu. Apakah mungkin seperti itu? Tetapi jelas ya kalau Yesus bilang tadi bahwa kalian itu kurang percaya. Namun kita lanjut lebih dulu untuk
ayat ini saudara. Markus 9 ayat 19 itu merupakan jawabannya sebenarnya. Dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan angkatan yang tidak percaya ini? Seorang hamba Tuhan, ahli teolog, yang tentu dia menyukai eksposisi, Dr. Constable namanya, beliau mengatakan bahwa generasi yang tidak percaya ini termasuk si ayah, serta juga orang banyak yang ada di situ yang kerumunan. Ini kan kondisinya Yesus di tengah banyak orang juga ya. Kemudian ada 9 murid lainnya yang nggak bisa mengusir setan karena iman mereka yang lemah, dan itu terbukti di ayat 29-30. Kemudian dan Yesus bilang kepada para murid bahwa mereka tuh kurang doa di saat itu. Jadi 9 murid Yesus itu tidak bisa mengusir setan karena memang ada keraguan. Mereka memang kurang percaya. Dan penyebabnya menurut di ayat 29-30 nanti itu kurang doa. Kira-kira gitu saudara. Maka Yesus di sini berseru kepada angkatan yang tidak percaya, yang mengacu kepada orang-orang di sekitar situ sebenarnya gitu saudara. Termasuk murid-muridnya ini yang tidak berhasil mengusir setan. Mereka kurang doa, saudara. Tapi karena Yesus penuh dengan belas kasih ya. Dari dalam keterbatasan, mungkin kebodohan juga, atau kemalasan kita, di dalam ketidaksempurnaan iman kita juga, Tuhan tuh tetap sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus tetap sayang, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Itulah sebabnya Yesus berkata, bawalah kemari anak itu. Yesus mengambil satu tindakan. Di ayat 20-22 dikatakan gini. Lalu mereka membawa kepadanya, si anak dibawa ya. Lalu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncang, dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama dia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, mari kita imajinasikan ayat ini. Ini si anak kan udah dibawa nih ke tangan Yesus ya. Udah dibawa nih. Karena kan Yesus bilang, bawalah kemari anak itu. Makanya diberikanlah anak itu. Mari kita imajinasikan. Saat itu anak itu dibawa kepada Yesus. Maka saat itu juga roh langsung menyerang, roh jahat tentunya di sini ya. Roh langsung menyerang si anak dan kemudian digoncang-goncangkan. Anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling, mulut berbusa. Berarti di imajinasi saya bahwa si anak nih lagi dalam keadaan yang cukup mengerikan gitu ya. Karena lagi di tanah, mulut berbusa saudara. Habis terpelanting itu. Coba kita ulangi lagi ya. Anak itu segera digoncang-goncang, terpelanting ke tanah, blepak. Terguling-guling, mulut berbusa. Harusnya respon pertama yang dilakukan Yesus saat itu tentu adalah menolong si anak. Kalau ada orang kecelakaan ya di situasi zaman sekarang, lalu dia ke rumah sakit mengalami pendarahan yang begitu parah gitu kan. Nah, maka yang perlu ditolong pertama adalah orang-orang seperti ini, saudara. Sementara yang lain yang bisa ditunda, ya ditunda dulu. Walaupun ya mereka juga lagi sakit gitu. Atau di-handle sama orang lain dulu lah. Nah, jadi orang yang ngerti tentang memberhentikan pendarahan seperti ini, ya mereka harus turun tangan langsung gitu. Menolong secara langsung. Jadi pertolongan pertama itu harus diberikan. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak menolong si anak yang lagi di tanah lalu mulutnya berbusa ini? Padahal roh baru saja menyerang. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak menolong si anak, tetapi Yesus bertanya kepada si bapak. Dia malah ngobrol sama si bapak dari anak itu. Fokus perhatian Yesus itu tertuju pada sang ayah yang mendambakan mujizat untuk anaknya. Kenapa? Karena Yesus paling tahu apa yang dibutuhkan dari si bapak itu. Saudara, karena untuk mengusir setan itu persoalan mudah bagi Yesus. Tetapi masalah dari si bapak ini adalah sesuatu yang sudah melekat di hatinya bertahun-tahun.
Saudara, anak ini dari kecil sudah mengalami. Makanya dikatakan Yesus tanya sama bapaknya, sudah berapa lama ia mengalami ini? Sementara si anak lagi di tanah berbusa ya mulutnya. Jawab si bapak, sejak masa kecil ya. Sejak masa kecil ya. Berarti saudara, dari kecil si bapak yang harusnya menjadi pelindung, provider ya, menyediakan sesuatu kepada si anak, melindungi si anak, dan bertahun-tahun itu terjadi, si bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena roh jahat yang menyerang si tubuh anak ini. Jadi si bapak ngerasa tak berdaya sebagai seorang bapak. Harusnya bapak bisa melindungi, provide sesuatu, proteksi anak dan seterusnya, dan bahkan mungkin dia memiliki kerinduan untuk memeluk si anak, kemudian dia mencium si anak, bercanda sama si anak, marahin si anak kalau dia lagi bandel dan seterusnya. Itu yang didambakan oleh si bapak. Tetapi yang dia lihat itu justru sebaliknya. Dari kecil dia hanya bisa melihat anak itu diserang oleh roh jahat. Berarti dia menyimpan sakit di dalam hatinya bertahun-tahun, saudara. Dia ngerasa gue sebagai bapak yang gak ada guna nih kayak gini nih. Makanya waktu lihat ada harapan nih, dia minta tolong. Dia ngeliat ada secercah terang di depannya, langsung dia minta tolong, saudara. Dan akhirnya Yesus di sini mulai menarik keluar penderitaan yang dirasakan si ayah, bagaikan menarik keluar racun dari suatu luka dengan pertanyaan yang lembut. Sejak kapan? Di situ terjadi suatu pengungkapan ya, kegelisahan yang sudah dirasakan, keresahan yang dirasakan bertahun-tahun selama ini. Dia ungkapin, nih loh, aku sejak kecil dia mengalami seperti ini. Kemudian si bapak curhat tentang hal tersebut. Di ayat 22 dibilang, seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau bisa berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Itulah yang dirasakan oleh si bapak. Di dalam kitab Lukas ditulis bahwa anak ini adalah anak satu-satunya. Jadi penderitaan si bapak luar biasa. Hati si bapak itu yang tadi yang mau melindungi, main bareng sama si anak, nggak bisa. Karena sejak kecil dia mengalami hal seperti itu. Itulah sebabnya dia minta tolong sama Yesus. Dan dia gak nyerah. Waktu murid-muridnya gak bisa, yang diminta pertanggungjawaban adalah gurunya Yesus. Dia langsung minta tolong sama Yesus. Ayat 22-24 dikatakan seperti ini. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Ini saya ulang sedikit ya. Untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, berapa kali di dalam setiap hari kita menaruh kepercayaan kepada seseorang, saudara, atau sesuatu. Contohnya makan di restoran, apalagi di situasi zaman sekarang, itu kan suatu bentuk kepercayaan ya. Kalau saudara udah berani ke mall atau ke nasi uduk depan lah, atau kemana gitu ya, ke tenda, saudara percaya aja kan kalau si kokinya yang tukang masak itu memberikan hidangan yang benar-benar sesuai protokol kesehatan dan kitanya benar-benar sehat gitu ya. Apalagi situasi zaman sekarang seperti ini kan lagi pandemi, saudara percaya aja gitu. Lalu kemudian kalau enggak, saya belum berani itu kalau ke mall pak gitu misalkan, oke lah, saudara pasti pesan order kan melalui ojek online gitu kan ya, Grab atau GoFood atau apalah gitu. Kemudian saudara pasti pasti memberikan satu bentuk kepercayaan kan ya kepada orang-orang tersebut kan ya. Order satu ayam goreng misalkan dari satu restoran, kemudian datang ya, kita percaya aja kalau ayam goreng itu nggak dibuka sama si abangnya, karena kan bisa aja kan si abangnya gunting, ambil satu, seal lagi, kirim ke kita, bisa aja. Tapi kita percaya aja, kita percaya.
Jadi setiap hari kita tuh menaruh kepercayaan kepada seseorang atau ke sesuatu itu banyak juga loh saudara, bisa dibilang gitu. Kalau kita pergi ke satu tempat juga melalui taksi online atau ojol dan seterusnya, kita kan juga menaruh kepercayaan kepada orang tersebut untuk membawa kita sampai tujuan dengan selamat gitu kan ya. Nah, di sini anggaplah jika suatu hari saudara makan di satu restoran, saudara percaya banget sama restoran itu, lalu kemudian koki itu buat salah, anggaplah keasinan gitu kan ya, keasinan nih gitu. Nah, maka di situ saudara ngerasa, kok ini keasinan sih hari ini, biasanya enak-enak aja. Saudara, saya yakin kepercayaan saudara terhadap restoran itu mulai berkurang. Pasti mulai berkurang. Walaupun mungkin saudara akan order lagi gitu kan ya. Nah, itulah yang dialami si bapak saudara ya. Itulah yang dialami si bapak. Dia ngerasa, gue udah minta tolong nih sama murid-murid, tapi kok gak bisa. Makanya dia berkata seperti ini kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolong. Nah, sang ayah meragukan kuasa Yesus karena apa? Karena murid-muridnya udah coba, tapi gagal, saudara, gagal. Makanya kemudian Yesus juga berkata, seolah-olah ya, Yesus berkata, kamu pikir aku tidak sanggup gitu kan ya? Karena kan kata-kata Yesus di sini apa? Katamu jika engkau dapat. Seolah-olah Yesus mau berkata, ya lo pikir kok kagak sanggup apa? Kayak gitu kan ya. Lalu Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini bukan pertanyaan ya, ini pernyataan dari Yesus bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, dari kalimat pernyataan ini sebenarnya ada pertanyaan dari Yesus kepada si bapak. Apakah engkau termasuk bagian orang yang percaya? Karena nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi kamu percaya nggak? Punya nggak tuh benihmu? Punya nggak tuh bijinya? Punya nggak tuh imannya? Karena kalau punya, walaupun tidak sempurna, nggak masalah, yang asal dirawat dengan benar gitu ya. Dan di situ si bapak langsung berteriak, bukan sekedar ngomong ya, teriak saudara, teriak. Dia mengeluarkan kata-kata yang terkesan membingungkan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah saudara, ini adalah iman yang jujur. Iman yang tidak sempurna ini adalah iman yang jujur. Teriakan bapak ini keluar dari hatinya yang paling dalam. Dia jujur dengan kerapuhan iman yang dimilikinya. Makanya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Ayat itu ditulis seperti ini saudara. Tuhan, saya percaya, tetapi iman saya berkurang. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Dia jujur bahwa dia percaya, tapi dia lihat imannya kurang. Karena mungkin dia melihat realitas yang ada bahwa murid-muridnya tidak sanggup melepaskan penderitaan si bapak dari tadi. Tadinya dia berharap banyak sama murid Yesus, tetapi kegagalannya membuat kadar kepercayaan kepada Yesus kemudian menjadi kurang. Karena dia ngeliat, oh lo kok murid lo aja begitu gitu kan ya. Tetapi inti yang dikejar oleh Yesus adalah realitas iman yang jujur dari si bapak. Ketidaksempurnaannya itu. Karena yang penting yang pertama adalah ada dulu imannya. Bijinya ada dulu, benihnya ada dulu. Karena kalau ada, itu bisa bertumbuh. Tentu jika melalui proses perawatan yang sesungguhnya. Dan saudara, bukankah kita sering mengalami hal-hal seperti itu? Kita beriman untuk sesuatu hal, kita berharap untuk sesuatu hal, kita berdoa mungkin bertahun-tahun, tetapi kemudian apa yang kita doakan tidak kunjung datang. Doa nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Seolah-olah mentok sampai atap-atap seperti itu. Bahkan mungkin saudara berdoa supaya kondisi semakin membaik, kondisi keluarga, finansial keluarga, kondisi dunia ini, kondisi Indonesia dan seterusnya. Tapi nyatanya dilihat oleh mata kita tidak membaik, bahkan sebaliknya saudara. Makanya alhasil, gak heran bahwa ada orang-orang yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Gak kuat lagi. Ngapain ikut Tuhan, hidup gua aja gak semakin membaik, kondisi tidak semakin membaik,
keadaan keluarga saya juga tidak semakin membaik, penyakit ini tidak semakin sembuh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka akhirnya ada orang yang kemudian meninggalkan Tuhan. Dan saat itu mungkin orang-orang itu atau kita sendiri berada di posisi seperti si sang ayah. Kita percaya, tapi kepercayaan itu mulai luntur, saudara. Dan pertanyaannya sekarang, saudara, apakah saudara sudah jujur di hadapan Tuhan dengan imanmu yang tidak sempurna itu? Pernah gak kita doa lalu berkata, Tuhan, aku sebenarnya udah pusing nih. Tuhan, aku udah gak percaya lagi nih sama mujizat. Udah terlalu lama mimpi aku tidak terwujud. Bertahun-tahun aku mendoakan hal ini tetapi tidak kunjung datang, saudara. Bertahun-tahun aku berdoa tentang pasangan hidup tetapi orang tersebut tidak pernah hadir di dalam hidup saya. Hanya kecewa dan pahit saja yang saya alami. Udah terlalu lama, saudara. Udah terlalu lama. Pernah gak kita doa seperti itu dengan jujur di hadapan Tuhan? Untuk apa saya ibadah? Untuk apa saya menaruh harapan kepada Engkau? Untuk apa saya dengerin YouTube ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara semua, Tuhan mau realitas iman yang jujur seperti itu, yang tidak sempurna itu diungkapkan. Tuhan mau kita seperti si Bapa, apa adanya. Kalau emang lagi kecewa, ya ngomong. Karena kita harus tahu kondisi kita ada di mana. Kita harus sadar kondisi kita ada di mana, saudara. Dan di situ kita jujur di hadapan Tuhan. Inilah kerapuhan imanku ya Tuhan. Tolong aku, tolong. Ungkapkanlah seluruh keperasaanmu kepada Tuhan, saudara. Kekecewaanmu mungkin, kesulitan hidupmu, masalah hidupmu, serta mungkin ketidakpercayaanmu. Ungkapkan di hadapan Tuhan. Karena saya percaya satu hal yang pasti gini. Saudara udah dengerin khotbah ini aja, pasti saudara udah punya iman. Entah itu sebesar biji sesawi, entah itu mungkin udah bertumbuh, pasti saudara udah ada iman. Tapi masalahnya, iman itu mungkin belum sempurna. Kadang kalau sudah bersempurna, dia akan bertumbuh dan berbuah, saudara. Ungkapkan saja, saudara. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kisah tentang Rasul Paulus di sini ya. Rasul Paulus pernah menulis seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Makanya Rasul Paulus kemudian bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Jadi kita kalau emang gak kuat, ya gak usah sok kuat. Kalau kita emang lagi lemah, ngomong apa adanya. Kalau kita lagi kecewa, jujur di hadapannya. Realitas iman yang jujur seperti itu yang Tuhan nantikan. Amin, saudara. Mari kita lanjut dan akhiri. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, jadi makin banyak orang di situ, kemudian Yesus melakukan satu hal. Dia tegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Saudara, Tuhan menggunakan otoritasnya di situ untuk mengusir roh jahat. Tetapi kemudian apakah iman si Bapa terwujud? Ternyata tidak. Dia terbentur oleh kenyataan yang lebih pahit bahwa anak itu sudah mati. Saudara, ini gue udah berharap nih sama murid-muridnya, gagal. Ya sekarang sama gurunya dong, gak mungkin gagal dong. Ternyata malah mati si anak. Roh jahat keluar, tapi si anak mati. Kenyataan yang mereka lihat seperti itu, saudara. Saat kita beriman tentang sesuatu hal, kita melihat ada harapan seperti si Bapa, kemudian kita, wah senang nih ada harapan, ada harapan, ada harapan. Tapi kita ternyata melihat, wah harapannya ternyata palsu. Terbentur dengan tembok yang lebih besar.
There is no way out. Nggak ada jalan keluar kalau udah mati. Dari dulu sampai sekarang yang namanya mati ya mati. Udah. Ya Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Ya dan amin. Tapi masalah kondisi si Bapak apakah kuat? Apakah makin percaya dengan pernyataan seperti itu? Mati itu jalan buntu, saudara. Seakan-akan kita bertemu dengan tembok yang lebih besar. Nggak ada jalan lagi. Tapi satu hal yang pasti, ya, saudara. Tuhan mau berkata kepada saudara bahwa pekerjaan Tuhan itu belum selesai. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Kalau kita udah lakukan bagian kita, kemudian kita menanti-nanti pertolongan dari Sang Bapa di surga, pekerjaan Tuhan belum selesai terhadap hidup saudara. Untuk itu kita perlu tetap melakukan bagian kita. Dan sekarang, mari kita baca sampai habis. Ayat 27. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Saudara, iman itu bukan hanya ngomongin tentang hasil. Iman juga bicara tentang hubungan, relasi antara kita dengan Bapa di sorga. Itu iman, saudara. Jadi bukan sekadar ngomongin hasil, saudara. Ketika kita berdoa mempercayakan kebutuhan serta harapan, impian, masa depan kita kepada Tuhan, kita juga harus percaya apapun jawabannya ada maksud kehendak Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya bahwa si Bapak ini memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam hidupnya. Dari iman yang tidak sempurna, pada akhirnya iman itu bertumbuh menjadi lebih baik karena dia mau mencurahkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Yesus. Dan kemudian Yesus memberikan satu pengalaman yang baru di dalam hidupnya. Setelah itu saya percaya dia bisa kesaksian kemana-mana. Bahkan si anak yang sudah sembuh juga berkata, gila gue punya Bapak yang gak pantang menyerah. Imannya dulu mungkin pernah luntur, tetapi dia berjuang untuk saya. Dia mungkin cerita ke tetangganya, ke teman-temannya, ke semuanya yang dia kenal, saudara. Diceritain betapa hebatnya Bapak gua begini, Bapak gua begitu. Jadi teladan yang baik bagi anaknya. Ada 3 hal yang saya ingin membawa saudara kepada perenungan. Yang pertama adalah, mari saudara ungkapkan isi hati saudara kepada Yesus. Datang pada Tuhan Yesus tentang keadaan saudara sekarang ini dengan jujur. Kalau memang lagi lemah ya ngomong lemah. Kalau kurang percaya sama Tuhan ya ngomong. Udah gak percaya lagi sama mujizat, ngomong aja. Yang penting saudara jujur. Kekecewaan, akui ketidaksempurnaan imanmu di hadapan Tuhan. Ungkapkanlah isi hati. Karena kalau kita gak mau ungkapkan, kita ngerasa lebih hebat daripada Yesus. Yesus sendiri aja pernah mengungkapkan isi hatinya di Taman Getsemani tentang ketakutannya. Makanya ada doa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kenapa? Karena dia takut, digentar saat itu. Takut, saudara. Gak ada yang salah dengan mengungkapkan isi hati kita. Kita bukan jagoan yang bisa menghadapi seluruh hal. Ungkapkanlah isi hatimu dengan jujur di hadapan Tuhan. Kemudian belajarlah untuk merawat imanmu itu. Yang penting ada atau enggak bijinya, benihnya, imannya. Bukan sekedar ukurannya doang, saudara. Karena kalau ada, saudara rawat, itu bisa bertumbuh dengan lebat. Amin, saudara. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman dirawat dengan firman Kristus. Semakin kita baca firman, semakin kita mendengarkan firman, semakin kita membaca lagi, mendengarkan lagi, itu menjadi kekuatan bagi kita. Iman kita kemudian bisa menjadi lebih tebal dibanding sebelum-sebelumnya dan menjadi sempurna. Terakhir, yang ketiga, yuk lakukan bagian kita. Usaha, do something, dan doa. Usaha, do something, dan doa. Terus menerus. Kemudian biarlah Tuhan melakukan bagian. Dan saya percaya kalau memang ada hal-hal yang belum selesai, berarti pekerjaan Tuhan itu belum selesai. Sekarang saudara, bawalah hatimu ke hadapan Tuhan. Ungkapkanlah isi hatimu. Berikanlah imanmu yang jujur itu. Yang penting, engkau sudah mendengar firman ini.
Engkau sudah mau menyediakan waktu hari ini. Dan saya percaya di situ pasti udah ada iman. Tinggal masalahnya mau gak kita rawat iman tersebut. Amin saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan firman ini bisa berakar, bertumbuh, dan akhirnya bisa berbuah lebat ya Tuhan. Kau tolong dari segala keterbatasan yang kami miliki di dalam kehidupan ini. Mungkin situasi tidak semakin membaik, bahkan di dalam beberapa keluarga di Alberta mungkin ada yang semakin buruk. Kau tolong kami ya Tuhan. Kami tetap berseru kepadamu, kami tetap berdoa, berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kekuatan, untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami sampai pada kesudahannya nanti. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam ketidaksempurnaan kami tetap mau belajar untuk menjadi lebih percaya lagi dan menjadi orang Kristen yang bukan sekedar KTP saja, tetapi kami benar-benar memiliki relasi yang erat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa permohonan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus menegur, mendidik kami di dalam jalan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari untuk setiap jemaat Alberta yang ingin memberikan persembahan bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di sebelah sini atau ke nomor rekening saya di sebelah sini. Ya, dan sebelum doa syafaat kita akan nyanyikan kembali lagu yang tadi kita sudah nyanyikan. Kita mau katakan Yesus permata hatiku. Setelah itu kita akan berdoa bersama. Beribadah walaupun secara online, kami masih punya kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana begitu banyak saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa beribadah, tapi biarlah Engkau ajak kami yang masih diberi kesempatan ini, kami boleh menghargainya, kami boleh sungguh-sungguh datang dengan hati yang penuh kerinduan untuk mencari wajah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu juga yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah Engkau juga yang tolong supaya setiap firman yang sudah ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami, bahkan juga boleh menjadi pedoman bagi hidup kami, di mana saat ini Engkau tahu Tuhan, mungkin begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami imani, yang kami percaya, ketika kami berjalan bersama Engkau, berharap hanya kepada Engkau, maka kami punya kekuatan untuk melalui semua itu. Terima kasih Tuhan juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga berkati beliau dengan berkat yang khusus. Engkau juga yang terus tambah-tambahkan hikmat daripada Engkau, sehingga Engkau juga boleh pakai dia
menjadi alatmu yang lebih luar biasa lagi. Engkau juga berkati untuk keluarga besarnya, Engkau sertai, Engkau juga yang pelihara masa depan mereka. Kami juga tidak lupa akan Ibu Gembala kami, Tuhan, yang bisa ada seperti kondisinya saat ini. Kami percaya itu karena perlindungan dari Engkau. Biarlah Engkau juga yang terus memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru hari lepas hari. Engkau juga terus berikan hikmat kepada beliau di dalam mengayomi, menggembalakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap jemaat GBI Alberta yang sudah begitu lama kami tidak bisa berkumpul, tapi kami percaya Engkau yang mengetahui keberadaan mereka masing-masing, Tuhan. Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, setiap apapun yang menjadi kesulitan bagi mereka. Kami juga percaya Engkau juga yang akan menolong mereka satu persatu. Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Bahkan kami juga mau menyerahkan untuk kesehatan kami semua, Tuhan. Biarlah Engkau yang pelihara kami semua satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi sebagai Presiden dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Biarlah Engkau juga yang berikan kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, sehingga bisa memimpin negara ini dengan jujur, dengan adil, dan hikmat yang daripada Engkau turun atas mereka. Mereka bisa mengambil keputusan yang baik untuk bangsa dan negara ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau saat ini walaupun begitu banyak bencana alam yang terjadi di negara kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau juga yang tolong setiap saudara-saudari kami yang menjadi korban dari bencana-bencana ini, baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, maupun bencana gunung meletus. Biarlah Engkau juga yang tetap sertai mereka. Biarlah setiap bantuan yang diberikan boleh tersalurkan kepada korban yang mengalami bencana ini. Terima kasih Tuhan, Kau terus turunlah belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan. Karena kami tidak bisa menghadapi ini semua tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biarlah Engkau yang pimpin, Engkau pelihara kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kenyataan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.